Kita beralih ke berita selanjutnya. Meksiko dan Amerika Serikat pada Selasa 8 Juni telah menandatangani nota kesepahaman untuk mempromosikan pembangunan di Amerika Tengah. Namun kesepakatan itu tidak termasuk transfer dana. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Presiden Meksiko López Obrador menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang pekerjaan yang dilakukan lembaga pembangunan kedua negara di Amerika Tengah. Mereka kemudian bertemu untuk pembicaraan yang disebut berfokus pada akar penyebab migrasi. Tidak segera jelas apakah Harris menggunakan pertemuan itu untuk mendorong Meksiko agar lebih mengintensifkan upaya untuk menahan para migran. Juru bicara Harris dan penasihat senior Simon Sanders mengatakan, pada hari Senin kedua belah pihak akan membahas peningkatan penegakan hukum. Namun Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan mereka tidak akan melakukannya. Comentar las opciones, como ya dijo el señor presidente, en los tres países de Centroamérica que más nos interesan en este momento para efectos del tema migratorio, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. El planteamiento que hemos hecho y el que hemos escuchado también de la vicepresidenta de los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos es que hay que ofrecer alternativas, opciones. Entonces, por eso se va a firmar ese memorándum de entendimiento. Harris mengatakan kepada López Obrador bahwa hubungan memasuki era baru ketika mereka bertemu pada hari Selasa untuk mencoba menurunkan rekor lonjakan migrasi dari Amerika Tengah dengan menyerang kemiskinan. Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, menulis di Twitter setelah pertemuan itu menyimpulkan bahwa diskusi itu sangat berhasil. Menurutnya, ekonomi, kerjasama keamanan, dan pembangunan di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah ditangani. López Obrador yang membangun hubungan kerja dengan Donald Trump terlepas dari ancaman ekonomi mantan Presiden AS dan penghinaan terhadap Meksiko atas migrasi mengatakan pemerintahnya sangat tertarik untuk menjaga hubungan baik dengan Washington. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjuang dengan jumlah anak-anak dan keluarga migran yang tiba di perbatasan Amerika Serikat Meksiko, terutama dari Amerika Tengah. Sejak Biden menjabat pada Januari, jumlah migran yang ditahan per bulan di perbatasan telah meningkat ke tingkat tertinggi dalam 20 tahun. Pemerintah Amerika Serikat melihat Meksiko sebagai mitra penting, baik dalam memperlambat arus dan bekerja pada pembangunan di Amerika Tengah, di mana hubungan antara pemerintah nasional dan Washington semakin rumit. Pertemuan pemimpin kedua negara itu juga diwarnai unjuk rasa para pendukung Julian Assange. Mereka meminta pemerintah Amerika Serikat membatalkan dakwaan atas dirinya. Nuestro mensaje para ella es que lleve el mensaje, suena repetitivo, al presidente Joe Biden y que retiren los cargos de una vez. Ya son 11 años de una persecución, de una ilegal persecución muy inhumana, y Julian Assange verdaderamente su vida está en grave riesgo y creemos que ya ha pagado suficiente por haber dicho la verdad, y pues pedimos que retire los cargos, exigimos que se ponga en inmediata libertad, ¿no? Washington dan Meksiko sebagian besar setuju bahwa mereka perlu menyerang penyebab mendasar dari kemiskinan dan kekerasan untuk membendung migrasi dari segitiga utara Amerika Tengah, El Salvador, Guatemala, dan Honduras. Dari Mexico City, Meksiko, kontributor Nusantara TV melaporkan.